Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Tokoh dan penemu tema ketiga, penemu yang mengubah dunia dalam pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Matematika menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan. PPKN menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran keempat, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemu besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Tanggal 11 Februari 1847, ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Wilhelm laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia habiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas dan tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf pertama, topik masalahnya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Kalian jawab. Paragraf kedua, deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar? Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa yang kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jadi ini tugas yang pertama, kalian lengkapi jawabannya sesuai dengan paragraf-paragraf tadi yang telah kita baca.
Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Yang kita lakukan adalah kita harus mencontoh sikap Thomas Alva Edison yang tidak mengenal kegagalan. Dia terus berusaha, bekerja keras sambil belajar agar semua cita-citanya dapat diraih. Ayo berlatih. Ini adalah pembelajaran matematika. Contoh soal pertama, Siti, Udin, Lani, dan Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak buatan Ibu Lani. Mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti basar makanan di lingkungan tempat Dayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 potong. A. Berapa martabak yang terjual? B. Berapa martabak yang tersisa? Diketahui 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Jadi, jumlah potongan martabak 8 kali 12 sama dengan 96 potong. Jumlah potongan martabak yang terjual adalah 90 potong. Jadi, A. Martabak yang terjual adalah 90 dibagi 12 atau 6/12. B. Martabak yang tersisa 96 dikurang 90 dibagi 12 sama dengan 6/12. Jadi, martabak yang terjual 7, 6/12 dan martabak yang tersisa 6/12. Latihan yang kedua. Selain martabak, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Udin. Mereka memiliki 5/6 dodol. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama? Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Gunakan gambar untuk membantu jawabanmu. Perhatikan gambar. Ini adalah melambangkan dodol. Ini dodol 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, dan 5/6 bagian dodol. Banyak dodol 6 sekawan adalah ini 5/6. Banyak potongan dodol adalah 5 dikali 6 ditambah 5. 5 dikali 6 ditambah 5. Ini yang 5 sama dengan 35. Jadi, pembeli yang mendapat 5 potongan dodol adalah 35 dari sini, dari banyaknya potongan dodol, 35 dibagi 5 dari pembeli sama dengan 7 orang. Latihan matematika. Ini latihan yang kalian harus kerjakan. Nomor 1. Siti dan Didit menjual 6 kue batik buatan ibu. Setiap kue batik dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 60 potong. Berapa kue batik yang terjual? Berapa kue batik yang tersisa? Ini latihan matematika yang pertama. Dan yang kedua, Edo menjual kue lapis buatan ibu. Ia memiliki 4/6 kue. Seluruh kue lapis dipotong menjadi 4 potongan yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 8 potong kue lapis yang sama? Jadi ini adalah latihan matematika, kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya.
Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adiknya Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Latihan berdasarkan teks di atas, diskusikan pernyataan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang kelima, apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Jadi ini latihan, kalian kerja di buku, tugasnya masing-masing. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Contoh, sandal. Bagaimana kamu menggunakannya? Ditulis di sini ya, dalam bentuk tabel. Bagaimana kamu merawat sandalmu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Ini contoh dari sandal, sepatu, dan kamu bisa menambahkan 3 benda milikmu. Terus kalian tulis cara-cara bagaimana kamu menggunakannya, bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya, dan apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi kalian tulis juga, apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Dijawab di sini ya. Dijawab dalam buku catatannya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyiapkan ketika sudah digunakan, menyimpan ketika kita sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Kerjasama dengan orang tua, jadi sampaikan kepada orang tuamu tentang Thomas Alva Edison. Yang kedua, sampaikan nilai-nilai kerja keras dan pantang menyerah yang ia miliki. Dan yang ketiga, mintalah pendapat mereka agar kamu dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kalian sampaikan secara lisan kepada kedua orang tua kalian di rumah. Agar mereka tahu bahwa pengetahuan-pengetahuan apa yang telah kalian dapatkan di sekolah. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.